Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan melihat salah satu periode paling kacau, tapi juga paling penting dalam sejarah dunia. Sebuah era di mana kerajaan-kerajaan besar runtuh, peradaban saling berbenturan, dan anehnya justru dari puing-puing kekacauan inilah lahir ide-ide baru yang membentuk dunia kita sampai sekarang. Yuk kita mulai. Coba dibayangin skenario ini. Kamu seorang pangeran tentara salib bernama Bohemond, dan kamu lagi terjebak di wilayah musuh. Satu-satunya cara buat kabur, pura-pura mati. Jadi kamu berbaring di dalam peti mati selama berhari-hari, napas lewat lubang-lubang kecil, sementara di sebelah kamu ada bangkai ayam jantan yang sengaja ditaruh biar baunya meyakinkan semua orang kalau kamu beneran udah busuk. Dan ini bukan cerita fiksi loh, ini adalah taktik pertahanan hidup yang gila dan nyata dari abad ke-12. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Dunia macam apa sih yang bikin seorang bangsawan rela masuk ke peti mati busuk cuma buat kabur? Jawabannya, dunia di mana pertaruhannya itu nyawa, ketidakstabilan ada di mana-mana, dan kekerasan bisa terjadi kapan saja. Kisah Bohemond ini bukan cuma cerita aneh, tapi ini adalah cerminan dari sebuah zaman yang benar-benar bergejolak. Oke, biar kita benar-benar paham kekacauan ini, yuk kita lihat lebih dekat satu contoh spesifik di satu tempat, Inggris. Ini adalah kisah tentang persahabatan yang jadi pengkhianatan dan pertempuran brutal buat nentuin siapa yang sebenarnya berkuasa, raja atau gereja. Ngeri banget kan? Ini kutipan dari saksi mata langsung. Uskup Agung Canterbury, Thomas Becket dibunuh. Bukan di jalanan, bukan di medan perang, tapi di dalam katedralnya sendiri. Otaknya sampai muncrat ke lantai suci, dibantai sama kesatria yang setia sama rajanya. Ini nunjukin betapa brutal dan personalnya perebutan kekuasaan waktu itu. Terus mereka ini ributin apa sih sebenarnya? Intinya satu, siapa yang berhak nunjuk uskup? Kedengarannya sepele ya? Tapi jangan salah, uskup itu ngendaliin tanah yang luas banget, uang yang banyak, dan bahkan pasukan. Jadi siapapun yang bisa milih uskup, entah itu raja atau paus, dia yang pegang kendali atas semua sumber daya itu. Ini tuh permainan catur politik tingkat tinggi. Nah, begini ceritanya gimana persahabatan mereka bisa hancur lebur. Raja Henry II ngangkat sobatnya sendiri, si Becket, jadi uskup agung. Pikirnya, wah enak nih orang gue sendiri. Ternyata Becket malah jadi pembela gereja paling keras. Konflik mereka memanas dengan cepat dari debat hukum, pengasingan, sampai akhirnya sang raja lepas kendali dan teriak marah, yang sayangnya dianggap sebagai perintah membunuh oleh 4 keksatrianya. Tapi jangan salah ya, kekacauan di Inggris ini bukan cuma kejadian langka. Coba kita lihat gambaran besarnya. Ketidakstabilan kayak gini tuh terjadi di mana-mana. Dari perang saudara di Eropa sampai pergeseran kekuasaan besar-besaran di Asia. Nah, ini yang gila banget. Kontrasnya itu loh luar biasa. Sementara di Inggris lagi ada perang saudara yang parah banget, sampai disebut anarki, di mana orang bilang negerinya jadi kayak tanah kosong. Di belahan dunia lain, Kekaisaran Khmer justru lagi membangun Angkor Wat. Sebuah mahakarya yang nunjukin keteraturan, presisi, dan kekuasaan terpusat. Ini bukti nyata betapa bedanya nasib berbagai peradaban di abad yang sama. Sekarang, kita terbang ke Tiongkok. Di sini, peradaban besar dinasti Song lagi terdesak habis-habisan ke selatan, sama penyerbu Jurchen dari utara. Keluhan seorang penyair, Chen Liang, yang bilang, tanah kami sekarang baunya kayak kambing dan domba, itu benar-benar menangkap rasa sakit dan penghinaan budaya karena kehilangan tanah air mereka ke tangan bangsa yang mereka anggap barbar. Dan demi bertahan hidup, dinasti Song harus nelen pil pahit. Mereka tanda tangan perjanjian Shaoqing. Ini bukan cuma perjanjian damai biasa, tapi ini penghinaan nasional. Mereka harus bayar upeti gede banget, secara resmi nyerahin Tiongkok bagian utara, dan yang paling sakit, mereka harus ngakuin diri mereka lebih rendah dari para penakluknya. Itulah harga yang harus dibayar demi perdamaian. Sementara itu, balik lagi ke Eropa, ada bahan bakar lain yang bikin konflik makin berkobar, nostalgia perang. Satu generasi tumbuh besar dengerin cerita-cerita heroik tentang Perang Salib Pertama. Jadi bagi mereka, perang bukan lagi soal politik, perang itu adalah kesempatan buat jadi pahlawan, buat meraih kejayaan abadi. Semangat romantisme ini jadi pendorong gelombang perang suci baru ke timur. Tapi, semua konflik yang barusan kita bahas, di Inggris, di Tiongkok, itu semua kelihatan kayak masalah kecil dibandingin sama badai yang bakal datang. Sebuah kekuatan baru muncul dari padang stepa Asia, dan kekuatan ini akan mengubah peta dunia untuk selamanya. Kalau mau ngerti seberapa dahsyat kehancuran yang dibawa bangsa Mongol, lupain angka-angka statistik. Coba bayangin ini. Seorang pengembara ngelihat bukit Putuh dari kejauhan. Pas dideketin, dia baru sadar kalau bukit itu seluruhnya terbuat dari tulang belulang manusia.
Ini bukan cuma pembantaian, ini adalah teror psikologis yang disengaja. Ciri khas penaklukan mereka. Terus, gimana ceritanya mereka bisa jadi sekuat itu? Semuanya berawal dari satu orang, Temujin, yang nanti kita kenal sebagai Genghis Khan. Dia berhasil nyatuin suku-suku Mongol yang tadinya saling perang dan ngalihin energi destruktif mereka keluar. Mereka nyiptain gaya perang baru yang ngandelin kecepatan, koordinasi, dan yang paling penting, teror psikologis buat bikin musuh lumpuh bahkan sebelum perang dimulai. Tapi, yang menarik di tengah semua kebrutalan ini, ternyata ada kode etik yang rumit. Jamuka, rival abadi sekaligus sahabat masa kecil Temujin, sebelum dieksekusi, dia minta satu hal, kematian yang terhormat sebagai seorang pejuang, yaitu tanpa menumpahkan darah. Dan Temujin mengabulkannya. Ini adalah momen yang nunjukin sisi lain dari mereka, sebuah kode kehormatan yang tetap ada di tengah penaklukan paling kejam sekalipun. Oke, setelah kita lihat kehancuran sebesar itu, pertanyaannya kan, terus apa? Apa yang lahir dari puing-puingnya? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata periode kekacauan yang paling ekstrim seringkali justru jadi tempat lahirnya ide-ide baru yang paling kuat tentang hukum, filsafat, dan cara kita bernegara. Di Tiongkok, kekalahan telak dari Jurchen itu bikin banyak orang jadi skeptis sama sistem yang ada. Lalu muncullah seorang filsuf bernama Zhu Xi. Dia merevolusi Konfusianisme. Menurutnya, keteraturan sejati itu bukan datang dari kaisar atau negara, tapi dari dalam diri setiap individu. Jadi fokusnya bergeser, dari yang tadinya cuma buat ngatur negara, jadi filsafat buat pengembangan diri semua orang. Biar lebih jelas, coba kita bandingin. Konfusianisme yang lama itu fokusnya ke ritual publik, gimana caranya jadi pejabat yang baik buat negara. Nah, neo-konfusianismenya Zhu Xi ini beda banget. Fokusnya ke dalam diri, ke kontemplasi pribadi, dia nyebutnya duduk tenang, dan pendidikan buat memperbaiki karakter moral kita masing-masing. Ini pergeseran besar, dari yang tadinya kolektif jadi sangat individual. Sekarang kita lompat lagi ke Inggris. Kalau di Tiongkok pemicunya filsafat, di sini pemicunya, ya, raja yang payah. Raja John ini bener-bener nggak becus. Dia kalah perang melulu, kehilangan banyak wilayah penting di Prancis, dan terus-terusan meresesi baronnya sendiri. Akhirnya, para baron ini udah diambang batas kesabaran. Akhirnya para baron ini udah nggak tahan lagi. Mereka maksa Raja John buat tanda tangan satu dokumen, Magna Carta. Isinya revolusioner banget buat zaman itu. Raja nggak bisa narik pajak seenaknya, nggak bisa sita properti sembarangan. Dan yang paling penting dari semuanya, raja itu sendiri tunduk pada hukum. Dia bukan di atas hukum. Ide ini benar-benar radikal. Biar kita kebayang seberapa radikal ide ini waktu itu, coba dengerin reaksi seorang penulis kronik dari zaman itu. Dia ngegambarinnya seolah-olah dunia lagi kebalik, tubuh ingin memerintah kepala. Gagasan bahwa rakyat, lewat perwakilan baron, bisa ngatur seorang raja, itu benar-benar sesuatu yang baru dan mengguncang fondasi dunia feodal saat itu. Jadi, apa benang merahnya dari semua cerita ini? Entah itu Magna Carta yang lahir dari tirani seorang raja, atau neo-konfusianisme yang muncul dari runtuhnya sebuah dinasti, periode-periode gejolak yang hebat ini justru memaksa manusia untuk mikirin ulang aturan-aturan paling dasar dalam masyarakat. Kekacauan ternyata bisa melahirkan keteraturan yang baru. Dan ini, pada akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan. Sejarah nunjukin kalau krisis terbesar seringkali memicu inovasi terbesar dalam cara kita hidup bersama. Jadi, saat kita menghadapi berbagai kekacauan di zaman kita sendiri, pertanyaannya tetap sama. Prinsip-prinsip baru apa yang sedang kita tempa dari puing-puing dunia hari ini untuk membangun dunia di masa depan?